Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Flower of Evil. Flower of Evil merupakan drama dengan genre romance, crime thriller, dan menceritakan tentang seorang pria tanpa emosi yang bernama Woo-sung yang diperankan oleh Lee Joon-gi. Baek Hye-sung telah mengubah identitasnya dan mencoba untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Suatu hari, Baek Hye-sung ini bertemu dengan seorang wanita yang langsung membuat mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Wanita tersebut adalah seorang detektif pembunuhan yang bernama Cha Ji-won, diperankan oleh Moon Chae-won. Pada awalnya, kehidupan keluarga mereka tampak harmonis. Sosok Baek Hye-sung sangat menyayangi putri kecilnya yang bernama Baek Eun-ha, diperankan oleh Jung So-young. Saat Cha Ji-won sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang detektif, Baek Hye-sung lah yang melakukan segala pekerjaan rumah, mulai dari memasak hingga mengantar anaknya ke sekolah. Namun, tiba di masa saat kehidupan baru Baek Hye-sung tersebut terancam, di saat ketika istrinya mengambil kasus yang berhubungan dengan masa lalunya dan mencoba untuk mengungkap kebenaran tentangnya. Semua petunjuk kasus yang diambil istrinya mengarah kepada Baek Hye-sung. Kasus tersebut membahas tentang pembunuh berantai yang didalangi oleh seseorang yang bernama Do Min-suk yang diperankan oleh Choi Boo-young-mo. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Cha Ji-won pun semakin kuat mengarah kepada Hye-sung dan pada akhirnya menunjukkan bahwa Baek Hye-sung merupakan anak dari sang kriminal Do Min-suk. Nama Baek Hye-sung di masa lalu adalah Do Hyun-so, anak laki-laki dari Do Min-suk yang menghilang setelah melakukan aksi pembunuhan. Pada akhirnya, Cha Ji-won harus menerima kenyataan bahwa suaminya memiliki masa lalu yang kelam. Keadaan pun menjadi lebih runyam saat pemilik identitas asli Baek Hye-sung muncul setelah selama ini koma di rumah sakit. Baek Hye-sung yang asli menginginkan agar identitasnya dapat kembali, namun Do Hyun-so tidak ingin identitas palsunya, kehidupannya serta keluarganya direbut. Dalam episode ini, Ji-won kaget pada jam tangan yang dikantongi sementara Hye-sung masuk ke dalam taksi. Di sana, dia mengetahui Kyung-chon menginginkan Min-suk. Saat mereka berbicara, Mo-jin menelpon Hye-sung dengan kabar buruk. Sopir taksi itu sebenarnya adalah pembunuhnya. Sayangnya, dia mengancam Hye-sung dan membiusnya sebelum dia bisa lolos. Ketika mereka sampai di TKP, Ji-won menemukan ponsel Hye-sung tergeletak di tanah dan segera menyadari suaminya dalam masalah. Ji-won dengan cepat menelpon petugas dan meminta mereka melacak taksi tersebut. Pengejaran yang mendebarkan pun terjadi. Ji-won mengemudi dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk menghentikan Kyung-chon. Hanya saja ketika dia melempar barang elektronik keluar jendela ke arah mereka, mobil Ji-won langsung terhenti dan Kyung-chon berhasil lolos. Ketika Hye-sung terbangun, dia mendapati dirinya berada di lingkungan kolam kosong yang sangat familiar. Kyung-chon mengancamnya dengan pisau, tetapi Hye-sung tersenyum puas sebagai balasannya. Kyung-chon pun menusuk perut Hye-sung dengan pisau tersebut, sementara Hye-sung melakukan yang terbaik untuk tetap bertahan hidup. Pucol tiba di rumah orang tua Hye-sung dan mulai mengajukan pertanyaan tentang Hyun-soo. Hal tersebut tentu saja membuat meja terguncang yang bertanya apa yang terjadi dengan kasus tersebut. Sementara itu, Kyung-chon mulai mengisi kolam dengan air dan bertanya apa yang terjadi pada 12 Mei 2002. Ternyata itu adalah tanggal hilangnya Min-suk. Saat air mulai naik, keadaan tampak suram bagi Hye-sung. Saat mereka berbicara mengenai apa yang terjadi di masa lalu, Kyung-chon menunjukkan kepadanya gantungan kunci ikan dan menghentikan pria itu. Terlepas dari semua pembicaraannya tentang saksi yang mengubah cerita mereka saat itu, dia tidak memperhitungkan Kyung-chon yang memiliki ini. Ternyata Hye-soo adalah orang yang memiliki ini dan dia menyerahkannya kepadanya sebagai jimat keberuntungan. Di saat yang sama, petugas bergegas ke rumah Kyung-chon untuk mencari petunjuk dan syukur saja mereka segera menemukan sesuatu dan tepat pada waktunya juga mengingat Hye-sung sedang berjuang bernafas dari air kolam yang semakin naik. Ji-won berhasil masuk ke dalam kolam dan membebaskan Hye-sung. Saat dia melakukannya, Kyung-chon menikam Ji-soo, menahannya dengan ujung pisau. Ho-jun yang gemetar tidak dapat menembak dan menyaksikan dengan kaget saat Ji-soo berteriak mundur dan membenturkan kepala Kyung-chon ke tiang. Setelah berhasil dibawa ke permukaan, Hye-sung tidak sadarkan diri. Ji-won mencoba untuk memberikan pertolongan pertama, namun tidak ada respon dari Hye-sung. Hye-sung pun segera dilarikan ke rumah sakit dan berjuang untuk hidupnya. Semua dokter berusaha melakukan yang terbaik dan tekanan darah Hye-sung terus menurun serta sempat mengalami gagal jantung. Dokter pun melakukan CPR kepada Hye-sung, sementara Ji-won sangat khawatir melihat kondisi Hye-sung yang terus menurun. Hye-sung berhasil diselamatkan dan mimpi buruk tentang masa lalunya membuatnya sontak terbangun.
Dengan terhuyung-huyung, Haesung berusaha untuk turun dari tempat tidurnya dan dia pun bergegas menyusuri lorong sampai dia bertemu dengan Jiwon. Ketika dia kembali ke kamarnya, dokter memberikan penjelasan dan diketahui bahwa Haesung menderita hipotermia dan mungkin akan kehilangan sebagian ingatannya. Begitu mendengar berita tentang Haesung, kedua orang tua Haesung pun langsung bergegas mengunjungi Haesung. Sementara itu, Mojin melihat berita mengenai sopir taksi yang menjadi topik utama. Hal ini memberikan umpan balik terhadap kedua orang tua Haesung di rumah sakit, yang memutuskan mencoba untuk menggunakan ini sebagai keuntungan mereka. Meskipun Kyung Chon sadar kembali, pukulan di kepalanya jelas telah memberikannya kerusakan dalam jangka panjang. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.